Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian nonton podcast kita, selamat datang di podcast Hai bersama saya Diana Karniasari dan teman saya. Kayaknya Kania. Yeay, ketemu lagi di podcast Hahaha. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang patut kita bahas dan patut kita perdalam lebih lagi. Kita akan membahas tentang pengimplementasian standar kelulusan dan standar penilaian sekolah negeri versus Sekolah swasta. pastinya akan menarik. Kalian kepo kan tentang pembicaraan kita? Yuk, mari kita bahas tentang standar penilaian dan juga kelulusan di sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Oke, pertama teman-teman, semuanya pada tahu nggak sih standar penilaian itu artinya apa? Kalau nggak tahu, nih, contoh paling gampang dari standar penilaian itu adalah KKM. Bener, KKM, kriteria ketuntasan minimal. Contohnya nih, di sekolahku waktu SMA, KKM-nya 75. Artinya apa sih? Berarti KKM itu kayak batas. Jadi misalnya nih, di sekolahku KKM 75, berarti nilaiku harus di atasnya KKM dong. Supaya apa? Ya supaya hasilnya bagus di rapot. Kalau misalnya nilaiku di bawah KKM, ya berarti kamu harus remedi. Kalau nggak remedi, ya arti lainnya, ya berarti nilaimu nggak bagus. Gitu. Terus selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih artinya standar kelulusan? Coba Kak Diana. Diana coba tolong jelasin artinya standar kelulusan itu apa sih? Nah, jadi asal teman-teman tahu, ketika sekolah pastikan kita harus lulus ya. Nah, kalau SD normalnya 6 tahun, kalau SMP 3 tahun, dan kalau SMA atau SMK juga 3 tahun. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa kriteria kelulusan sebenarnya? Nah, aku jelasin nih. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35 dijelaskan bahwa standar kompetensi kelulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Itu artinya ada 3 kriteria untuk mencapai kelulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, sebagai peserta didik harus memenuhi dan mencapai 3 kriteria itu. Supaya apa? Supaya bisa lulus lah. Nah, walaupun ada standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu SMP, dan setiap sekolah itu juga berpedoman pada standar kelulusannya itu, yang ada tiga tadi, nilai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Tapi kalau kalian tahu, sekolah itu juga berhak loh untuk menambahkan kebijakan sendiri dalam meluluskan peserta didiknya. Nah, kayaknya di sekolahmu ada nggak sih syarat kelulusan tertentu atau khusus yang harus dipenuhi atau dicapai peserta didiknya? Bisa dijelaskan kayaknya? Jadi, sesuai pengalamanku waktu di SMA, aku itu setiap tahunnya itu ada kegiatan khusus. Jadi selama 3 tahun nih sekolah, setiap tahunnya itu ada kegiatan khusus. Misalnya waktu kelas 10 atau kelas 1 SMA, itu aku harus ikut yang namanya latihan kepemimpinan dasar. Jadi di latihan ini nanti aku akan dilatih sama orang-orang dari TNI, kemudian setelah dari latihan itu, aku akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat inilah yang menjadi syarat kelulusan. Kemudian waktu kelas 2 SMA atau kelas 11, itu aku harus ikut live-in. Ikut live-in itu kayak kita itu nanti tinggal di suatu desa yang berberdesa banget, dan kita nanti membaur sama warga-warga desa itu. Jadi itu live-in. Terus nanti setelah pulang dari live-in, tentunya kita akan dapat sertifikat juga. Kemudian waktu kelas 12 atau waktu kelas 3 SMA itu,
aku harus ikut yang namanya kegiatan retret. Kegiatan retret ini lebih ke kegiatan keagamaan, karena waktu itu aku SMA-nya SMA Katolik, jadi aku harus ikut retret di suatu daerah. Jadi nanti kita akan seperti membentuk karakter lah, seperti membentuk karakter untuk mendewasakan diri, semakin mendewasakan diri kita gitu. Setelah pulang dari retret tentunya dapat sertifikat juga. Sertifikat ini selama kita 3 tahun sekolah itu kayak harus benar-benar dikumpulkan. Terus kalau misalnya kita nggak ikut salah satu kegiatan itu, apa dong yang harus kita lakukan? Ya kita nanti akan dapat tugas gitu. Misalnya nih kayak temanku, waktu itu dia sakit, dia nggak bisa ikut yang namanya live in. Terus apa yang dilakuin? Ya dia dikasih tugas. Tugasnya apa? Ya nggak tahu sih, karena waktu itu aku ikut semuanya. Jadi itu nanti terserah gurunya mau ngasih tugas apa, dan itu harus dikerjakan supaya dia tetap dapat sertifikat. Sertifikat inilah yang menjadi syarat kelulusan dari sekolahku itu. Gitu contohnya. Oh, seperti itu ya. Berarti tetap ada ya syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi peserta didik itu ya di sekolah Kenya. Benar kan? Benar banget. Terus nih ya, mungkin selama Diana sekolah nih, mungkin ada nggak sih ada satu struggle atau mungkin suatu hal yang benar-benar mengusik Diana gitu? Maksudnya kayak benar-benar nggak serk banget gitulah sama sistem kelulusan yang ada di Indonesia. Mungkin sesuai pengalaman diri atau pengalamannya Diana gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku mau sharing nih. Jadi, aku tuh punya teman. Teman aku itu sekolah di suatu SMK yang ada di daerahku, daerah tempat tinggalku. Nah, yang aku tahu karena aku kenal deket banget sama temanku itu. Temanku itu pernah bilang, dia tuh jarang banget masuk sekolah, jarang banget ikut pelajaran, jarang banget ikut UAS ataupun UTS ataupun ujian-ujian lainnya. Nah, tapi ada cerita lucu nih, dan ceritanya agak aneh-aneh gimana seperti itu ya. Tapi lucu juga sih. Jadi sampai dia tuh didatengin sama guru-gurunya, guru-guru SMK-nya. Untuk apa? Untuk meminta si temanku ini untuk ikut ujian aja. Yang penting katanya tuh, yang penting kamu tuh ikut ujian dulu aja. Nanti masalah nilai, masalah apapun itu, nggak apa-apa. Yang penting kamu ikut ujian dulu aja. Gampang lah, nanti bisa kita lulusin. Nah, kan aku jadi gimana-gimana gitu ya kan. Jadi kayak, kok gini sih? Seperti itu kan. Karena kita pun juga mahasiswa yang sedang belajar tentang standar kelulusan dan penilaian ini kan. Jadi kayak aku juga coba menghubung-hubungkan nih, bener nggak sih pengimplementasian itu benar-benar terrealisasikan dengan baik di sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita nggak sih? Dengan pengalaman dan sharing temanku itu, kayak aku tuh bertanya-tanya, kok jadi gini sekolahnya? Nggak memperhatikan penilaian tadi ya, dan memperhatikan kriteria kelulusan yang udah aku sebutin tadi, sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, kalau bisa dinalar aja ya, ketika temanku ini terkenal banget orangnya tuh nakal, dalam tanda kutip nakal ya. Jadi kayak sering bolos banget, sering bolos sekolah, nggak pernah ikut pelajaran. Nah, berarti kan kita bisa nalar nih, sikapnya tuh juga kalau kita nalar dan kita tafsirkan, sikapnya tuh pasti kan kurang ya, kurang dari yang tadi, yang kayaknya bilang KKM tadi kan, suatu sekolah punya KKM sendiri tuh, buat menilai siswanya, supaya apa? Supaya bisa lulus kan. Nah, kita bisa tafsirkan, berarti sikap aja kurang kan. Keterampilan apalagi, dia nggak punya keterampilan apa-apa kan. Ya oke lah, temanku ini bisa musik sih. Dan SMK ini SMK seni juga di daerahku. Oke lah, berarti ada nih. Ada nilai keterampilannya, keterampilan bermusik lah, apapun itulah. Nah, yang ketiga adalah
pengetahuan. Nah, kita bisa nalar aja kan, orang yang nggak pernah ikut pelajaran, orang yang nggak pernah ikut ujian-ujian, masa sih bisa lulus? Masa sih bisa nilainya tuh bisa KKM ataupun di atas KKM? Nggak akan mungkin kan, kayak mustahil gitu kan. Nah, tapi temanku itu nyatanya juga lulus dari SMK itu. Nah, gitu. Nah, gimana nih pendapat Kenya tentang sharingku? Aku menanggapi juga dengan sharingku ya. Ternyata Oke, itu kan itu sekolah negeri ya. ya sekolah negeri. Oke, jadi itu tadi pandangan Diana, cerita Diana tentang sekolah negeri. Kebalik banget sama aku yang di sekolah swasta. Jadi singkat cerita, aku juga punya kakak kelas. Kakak kelasku ini dinilai akademiknya itu lumayan, maksudnya oke lah, nggak anjlok-anjlok banget. Nilai keterampilannya juga oke. Terus kemudian nilai sikap juga oke. Cuman ada satu hal yang benar-benar membuat dia akhirnya tidak diluluskan. Dan kebetulan waktu itu aku adalah saksi dia tidak lulus. Jadi ceritanya waktu itu aku kan ikut OSIS dan aku yang mengurus kelulusannya lah, prom night gitulah. Dan waktu itu waktu diumumkan oleh kepala sekolah bahwa yang lulus itu hanya 90%-an, itu benar-benar kaget. Karena kan selama ini aku hanya mendengar kata lulus 100%. Sedangkan ini baru pertama kali aku benar-benar dengar lulusnya cuma 90%. Kan aku kaget, waduh, siapa ini yang nggak lulus? Kok berani gitu kepala sekolah tidak meluluskan siswa? Kan kayak, apa nggak takut ini? Maksudnya kan nama sekolah itu kan dipertaruhkan. Kemudian Iya. usut punya usut, ternyata kakak kelasku ini itu sewaktu dia liburan ke Bali, waktu itu kan setiap tahunnya kelas 12 ketika sudah selesai ujian kan akan diajak liburan. Salah satu destinasinya adalah Bali. Waktu itu singkat cerita di Bali, dia di hotel, dia ngerokok. Dia ngerokok dan itu ngerokoknya di hotel. Kan asapnya tuh akhirnya kan naik gitu, naik terus alarm pemadamnya tuh nyala. Dah akhirnya ketahuan sama guru dan akhirnya tidak luluskan. Padahal nilainya lumayan itu, maksudnya lumayan bagus lah, nggak anjlok-anjlok banget. Dan dari situ ternyata sangat berbanding terbalik sama ceritanya Diana. Ketika Diana bercerita bahwa di temennya itu yang dia jarang jarang masuk sekolah, dia bahkan kategorinya bahkan tidak niat sekolah, tidak ada gairah untuk sekolah. Tapi tiba-tiba dia diluluskan begitu saja. Itu kan mungkin untuk setiap orang itu unfair, maksudnya nggak adil. Kan maksudnya kan ada beberapa siswa yang benar-benar emang pada dasarnya dia udah mati-matian untuk aku harus lulus gitu. Tapi tiba-tiba ada siswa yang diluluskan, itu kan nggak unfair banget. Nah, kalau itu menurut pendapatku, mungkin siswa itu maksudnya diharapkan untuk ayolah kamu ayo udah deh nggak peduli nilaimu berapa yang penting kamu lulus aja dulu. Padahal menurutku itu nggak banget karena berarti ya sekolah kayak nggak bertanggung jawab aja gitu seolah kayak ya udahlah nanti kamu mau dapat ilmu atau enggak juga ya udah terserah kamu gitu kan. Padahal harusnya sekolah itu kan bertanggung jawab juga atas ilmu yang diberikan supaya ketika siswa lulus ilmunya itu bisa dipakai. Jadi nggak cuma asal lulus aja kan. Seperti itu. Jadi kalau menurutku sih itu adalah perilaku sekolah yang sangat tidak bertanggung jawab. Seolah ya menggampangkan gitu aja. Kayak ya udahlah lulus aja daripada nama sekolah juga terancam karena tidak meluluskan anak itu kan kayak gimana gitu. Jadi itu sih menurut pendapatku. Bagaimana Diana? Bener sih, setuju banget sama Kenya. Dan aku pun juga hampir sependapat sama Kenya ya. Karena setiap sekolah itu kan juga harus memperhatikan. Ya benar, harus apa ya kayak mempertahankan citra sekolah dan mungkin bisa menaikkan citra sekolah biar sekolah itu bagus ya kan.
bagus, mutunya bagus, dan siswa-siswanya pun dengan kelulusan bagus juga. Nah, kalau di covernya aja seperti itu, tapi realitanya tuh seperti zonk ya, zonk dalam kutip, itu kan pasti kayak pembodohan publik kan. Kita bilang anak muda pembodohan publik ya, karena nggak sesuai dengan apa yang udah divisi misikan. Mungkin visi misi sekolahnya itu baik, tapi realitanya mungkin sekolah melanggar visi misi itu atau belum memenuhi visi misi itu. Dan itu yang membuat mungkin mutu pendidikan di Indonesia pun juga berpengaruh, ya nggak sih? Karena berbeda banget ya dengan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri tentunya, ya nggak, Tia? Benar banget. Jadi memang pada dasarnya kita lebih baik mementingkan toh itu untuk murid kita sendiri, masa depan murid kita sendiri. Jadi kalau menurutku tadi sesuai yang pengalaman yang dari kakak kelasku tadi itu seolah sebagai tanda kutip hukuman agar dia tuh mikir bahwa lulus itu nggak semudah itu. Kita itu tetap ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Dan itu kan masuk nilai sikap tuh harusnya. Ya, itu seperti akibat dong. Ada sebab, ada akibat. Ya udah, kita melakukan suatu tindakan yang nggak sesuai, akibatnya apa? Nah, seperti itu. Bener banget, karena sekolah di Indonesia kan ada dua ya, ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Nah, seharusnya itu kan juga pengimplementasian dari SMP itu kan juga sama rata. Jangan sampai ada ketimpangan kan. Oh, sekolah negeri itu kayak gini. Oh, sekolah swasta tuh kok kayak gini. Ataupun sebaliknya, sekolah swasta tuh kayak gini. Kok sekolah negeri ya realitanya kayak gini. Mana pengimplementasiannya kan. Jadi kayak bingung kan. Seharusnya sih bisa meratakan, entah itu negeri, entah itu swasta, sekolah di Indonesia tuh sama aja, karena pendidikan pun juga fungsinya sama kan, untuk mencerdaskan, untuk menciptakan insan-insan, pribadi-pribadi juga yang berkualitas, itu kan yang menjadi keinginan dan mutu pendidikan Indonesia juga. Karena generasi-generasi itulah yang akan berpengaruh pada bangsa ini juga kan. Jadi bangsa ini juga butuh generasi yang bermutu juga. Bagaimana kalau kita keinginan bahasa kita untuk menghapuskan korupsi, kalau dari pendidikannya juga sudah seperti itu. Betul nggak, Tia? Benar banget. Oke, untuk saat ini kesimpulannya dari omongan kita tadi adalah bahwa sesungguhnya suatu pendidikan itu memang penting untuk setiap orang gitu, dan sekolah itu bertanggung jawab atas pendidikan siswanya. Jadi bukan asal nilainya dibagusin terus lulus gitu aja. Pasti sekolah itu harusnya itu bertindak tegas kepada siswanya, seperti itu. Jadi, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.